Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Mas Fajar dari Jawa Barat. Halo Mas Fajar. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Fajar ini Wak terjadi pada tahun 2020 ketika dia bekerja di sebuah kantor konveksi yang ada di kotanya. Nah, jadi ceritanya Wak, di tahun 2020 itu Fajar ini diterima bekerja sebagai operator mesin di sebuah usaha konveksi. Nah, usaha ini bukan usaha yang besar-besar kali, nah dia ya sedang lah gitu. Dan usaha ini dimiliki oleh seorang laki-laki parubaya yang dikenal dengan sebutan Pak Haji ya. Nah, Pak Haji ini memberlakukan 3 shift Wak pada karyawan-karyawannya. Ada shift pagi, shift siang, dan juga shift malam. Di hari pertama Fajar ini bekerja, Pak Haji ini ngomong ke Fajar, Fajar, mulai hari ini sampai seterusnya kamu saya tugasin di shift malam ya. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi katanya. Kamu nggak sendirian kok, ada karyawan lain juga namanya Dito sama Agus. Mereka juga saya tugasin di shift malam juga katanya. Oh iya Pak Haji, nggak apa-apa. Saya juga kebetulan orangnya suka begadang, jadi nggak masalah kok kalau misalnya saya dapat di shift malam Pak, kata dia kayak gitu. Nah, selain menjelaskan tentang pembagian shift Wak, Pak Haji ini juga berpesan supaya Fajar ini selama bekerja untuk selalu berdoa dan tidak banyak melamun, kata dia gitu. Nah, denger itu ya udah aku iyain aja lah. Nah, dia kan tanpa aku pikir macam-macam, ya wajar aja lah Pak Haji pesan kayak gitu. Ya namanya kerja kan memang harus fokus, nah dia nggak boleh sering melamun nih, kata kayak gitu kan. Nah, udah tuh setelah mendengar pesan dari Pak Haji, Fajar pun mulailah bekerja di shift malam bersama 2 temannya tadi, Dito sama si Agus. Di pertemuan pertama itu Fajar cepat akrab Wak dengan Agus maupun Dito, dan juga seiring berjalannya waktu Fajar udah mulai betah nih kerja di sana ya kan. Tapi ketika Fajar mulai betah, kedua teman kerjanya yaitu si Dito sama si Agus ini tiba-tiba ngajuin resign Wak. Nggak tahu alasannya kenapa, nah dia resign mereka berdua. Dan tepat di hari ketika mereka resign ini, Pak Haji langsung tuh nunjuk 2 karyawan lama yang sebelumnya ada di shift lain untuk ngegantiin mereka berdua, ditugaskan di shift malam juga nemenin si Fajar. Nah, 2 karyawan lama ini namanya Aan dan juga Ucup. Nah selama Fajar bekerja dengan Aan dan Ucup, semua juga aman-aman aja, lancar-lancar aja lah gitu Wak. Tapi waktu aku udah memasuki bulan ke-6 Nadia, nah disinilah tiba-tiba Fajar ini mengalami kejadian mistis yang nggak pernah aku bayangkan seumur hidup aku, dan katanya baru masuk ke kisahnya. Jadi ceritanya Wak, hari itu ya nih setelah 6 bulan itu Fajar ini bekerja di shift malam seperti biasa. Tapi dia cuma berdua aja sama si Ucup, gara-gara si Aan ini lagi izin gak masuk gitu. Tapi meskipun mereka cuma berdua tugas malam itu, mereka tetap melakukan pekerjaan masing-masing seperti biasanya di meja masing-masing. Nah, awalnya semua jalan normal-normal aja Wak. Tapi ketika waktu menunjukkan jam 1:30 malam, Ucup yang lagi duduk di kursinya tuh tiba-tiba lari ke arah si Fajar. Pucat mukanya, dia panik gitu kan. Ngapa kau, katanya gitu. Kok kayak orang ketakutan. Wah, barusan aku nyium bau melati nyengat kali di hidung aku, katanya. Hah? Bau melati? Dari sini aku gak cium apa-apa. Salah cium kok nggak? Betulan Jar, ngapain aku bohong? Kok gak percaya aku cium lah itu dekat daerah kursi aku, katanya gitu kan. Nah, Fajar bangkit, dia ngeceklah ke tempat duduknya si Ucup itu. Dan pas udah nyampe di sana, Fajar ternyata juga cium bau melati itu. Iya Wak. Tiba-tiba ada bau melati ya. Akan betul kataku, udah yuk Jar, yuk kita balik aja yuk. Kok perasaan aku nggak enak tiba-tiba nih, kata si Ucup. Balik kita. Tapi iya juga ya, perasaan aku juga jadi nggak enak nih. Udah lah yuk kita balik aja lah yuk. Besok aja kita bilang ke Pak Haji kalau misalnya kita malam ini balik lebih cepat, kata dia gitu. Nah, by the way Wak, selama bekerja di sana sistem mereka tuh mendapatkan upah secara harian gitu loh, bukan gaji bulanan. Dan selain itu upah yang mereka terima ini juga dihitung berdasarkan berapa lama mereka bekerja, berapa jam mereka bekerja. Jadi kalau misalnya mereka kerjanya full nih dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi ya mereka dapatnya dibayar full gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya udah mereka akan dibayar sesuai sama jam kerjanya. Jadi nggak apa-apa di sana tuh Wak. Dah, balik gitu. Balik lah ini si Fajar sama si Ucup kan. Mereka keluar pergi ke parkiran motor nih. Nah, pas nyampe di parkiran si Ucup ngomong lagi sama si Fajar, Jar anterin aku balik Jar, aku nggak berani balik sendirian, kata gitu. Nggak bisa Cu, memang rumahku dekat dari sini tapi kita kan beda arah, aku nggak mau muter-muter lagi lah, lagian kan aku bawa motor juga. Iya tahu aku, tapi aku takut balik sendiri Jar, tolonglah Jar anterin aku balik, katanya. Iyalah ya udahlah ya, sini ku anterin, kata si Fajar. Mau si Fajar apa Wak, nganterin kan. Nah, by the way Wak, waktu itu rumahnya si Ucup ini memang nggak begitu jauh dari kantor, sekitar 3 kilo lah. Nah, Fajar sama Ucup pun naik motor, mereka ngendarain sepeda motor masing-masing menuju ke rumahnya Ucup gitu kan. Ucup jalan duluan tuh, Fajar di belakang gitu. Tapi Wak, ketika mereka sampai di sebuah tikungan yang ada di sana, lampu sepeda motor yang dikendarai Ucup tuh tiba-tiba mati. Nah, waktu mati itu mereka agak iring-iringan kan, gini. Waktu mati tiba-tiba si Fajar cium bau melati lagi Wak, ya kan?
apa nih? Fajar langsung lempar pandangannya ke sekeliling ya kan, sambil mencari itu nih baunya dari mana gitu kan. Tapi setelah dia melihat suasana sekitar itu, ternyata ya nggak ada orang lain selain mereka berdua, Wak. Selain sepi, di kanan kiri mereka tuh ya udah cuma ada hamparan pepohonan aja yang gelap, rimbun gitu kan. Aduh, tiba-tiba ada melati nih. Nah, sadar dan nggak beres di sini, Fajar minta cup, ngegas lagi cup, sampai rumah gue nih gitu. Oh ya, aku juga cium, aku tahu, aku tuh nguang, ngegas lagi lah mereka berdua. Nyampe lah ini di rumah si Ucup, Wak. Langsung si Fajar pamitan. Dah ya Cup ya, udah kuantar kan gue, sekarang aku balik dulu, kata dia kayak gitu. Kok yakin Wak mau balik sekarang? Nanti kau harus lewat tikungan itu lagi loh. Gak takut kok, nanti tercium lagi melati itu baru ku rasa. Udahlah, aku berani-beraniin aja lah, orang cuma ada